Aku ya, aku cuma berbagi diriku karena aku nggak tahu orang lainnya. Aku memandang bahwasanya itu satu-satunya cara yang aku tahu untuk bisa mencapai ridhonya Allah. Kalau kita tadi bilang bahwa kita pengen tujuan ridho Allah, nah aku coba berpikir, aku kayaknya nggak mungkin dari bacaan Quran deh. Karena kayaknya kalau suruh baca Quran misalnya, aku kayaknya kayak teman-teman biasanya misalnya baca dikit mungkin udah ngantuk. Atau misalnya kita sholat, kayaknya kita nggak serajin itu deh. Puasa kayaknya kita nggak sekuat itu deh. Tapi kalau misalnya aku pikir aku bisa ambil satu pintu, aku bisa ambil satu jalan, ya mungkin ini jalan yang aku pilih, dakwah misalnya, menyebarkan sesuatu, legacy kan gitu kan ya. Lagian aku pikir gini, kayaknya ini bukan hanya jalan yang hanya aku bisa, tapi ini jalan yang paling mudah deh kayaknya. Karena kan kayak ini coba ya, kan kita tahu kita berbuat sesuatu belum tentu jadi loh itu kebaikannya. Iya sih. Niat kita bisa jadi salah gitu kan ya. Tapi orang lain yang berbuat itu kemungkinan besar bisa jadi loh. Makanya kan kita disemangati oleh Rasulullah untuk senantiasa nyari pahala dari orang lain kan. Contoh, siapa yang ngasih makan orang berbuka, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia, kan itu kan ya. Artinya kalau kita puasa sendiri kadang-kadang kita suka gibah orang gitu kan ya. Kita suka kayak ngeluh dan segala macam. Tapi dari orang, apalagi orang banyak dikali, itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cerita di dalam Al-Quran. Namanya Habib An-Najjar As-Suri. Itu diperkirakan namanya itu. Kenapa? Karena dia tukang kayu, An-Najjar. Nah, Habib An-Najjar As-Suri ini adalah tinggalnya sekarang kalau sekarang kotanya Antakya, Antiok di Turki. Dia ini adalah orang yang benar-benar dalam tanda kutip tidak berpendidikan, orang-orang yang tinggalnya di ujung kampung kayak Mas Bilal misalnya. Tapi dia ini punya keistimewaan. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa saya ada diutus 3 rasul ke sana. Kemungkinan besar ini adalah sahabatnya Yesus. Karena ini cerita ketika agama Kristen. 3 sahabat Yesus diutus ke sana untuk berdakwah. 1 diutus, 2 diutus. Gak kuat nih orang-orang berdakwah di situ. Diutus yang ketiga, gak bisa mereka meyakinkan orang-orang di Antiok ini. Lalu terus kemudian ketika 3 ini sudah diutus, malah diancam mau dibunuh sama penduduk lokal. Tapi Allah katakan, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Dan kemudian datanglah dari ujung kampung 1 orang pemuda. Pemuda ini gak diceritakan namanya, tapi tadi namanya kira-kira Habib An-Najjar As-Suri. Ketika itu dia bilang apa? Ya qaumi tabi'u mursalin. Wahai kaumku, ikuti orang-orang para nabi ini. Mereka ini orang-orang baik. Mereka tidak minta tarif dari kalian. Mereka nggak bikin red cut daripada kalian. Mereka nggak minta duit daripada kalian. Kenapa nggak ikutin dia? Mereka ini cuma ngajak pada kebaikan. Dia cuma ngomong sesuatu yang impactful, yang bahkan para nabi ini nggak bisa ngomong seperti itu. Ketika itu terjadi, tahu nggak? Ini orang-orang yang tadi awalnya mau bunuh para nabi, mau bunuh dia jadi. Karena dia lebih impactful daripada 3 nabi ini. 3 rasul ini, 3 utusan ini. Karena omongannya bisa dimengerti orang, omongannya mudah banget dicerna sama orang, dan logika-logika yang digunakan logika-logika kampung.